Kamu nggak ngantuk? Lumayan, tapi nggak apa-apa. Nanggung kalau tidur juga. Bentar lagi sampai. Ya udah nyandar sini. Enggak lah, nanti kamu nggak fokus nyetirnya. Alhamdulillah kalian sampai juga. Tapi mama kira cuma Rina doang yang pulang. Ternyata semuanya, kalau begini udah kayak mau lebaran. Mana mungkin aku bisa diam aja. Sementara orang tuaku sedang sakit. Mama takut kamu lagi sibuk. Sesibuk apapun, aku akan tetap meluangkan waktu untuk orang tuaku. Mah, kesibukan bisa dicari lagi. Tapi kebersamaan belum tentu bisa terulang kembali. Udah, mama jangan nangis. Masa ada anak cucu kesini malah nangis? Besok aku beliin seblak. Orang tua mau diracuni sebelah. Mama sehat? Alhamdulillah sehat, Neng. Ayo masuk aja. Di luar dingin. Bapak di mana, Mah? Bapak di kamar udah tidur. Habis mama cekokin pakai perasan kunyit. Ya udah, nggak apa-apa, jangan diganggu dulu. Biar bapak istirahat. Besok baru kita bawa ke rumah sakit. Mama, aku kangen. Ya ampun, anak gadis mama. Bukan gadis lagi sekarang mah. Kan udah ada Kang Reno. Kan apaan kali? Kang Kebayan. Geli banget aku dengernya. Terus manggilnya apa dong kalau bukan Kang? Ada deh. Mama nggak perlu tahu. Selamat malam, Mah. Malam menantu mama. Yang, Kak belum tidur? aku nggak bisa tidur. Kenapa? Ini udah malam banget loh. Kamu juga nggak bisa tidur kan? Iya sih. Ya udah, sini. Ngobrol dulu yuk. Ngobrol lagi. Bukannya tadi udah. Ya mau ngapain? Masa mau welo-welo? Nanti kalau anak-anak pada bangun, sawan mereka. Tapi kalau kita ngobrol terus, takutnya anak-anak juga pada bangun. Kita ngobrol di sana. Aku buka jendela biar makin adem. Adem banget ya. Dingin nggak? Iya, kayak di puncak. Sini biar aku hangatkan. Bapak siap-siap ya, kita ke rumah sakit hari ini. Enggak, Bapak enggak mau ke rumah sakit. Bapak udah sehat kok. Udah sehat gimana? Ngomong aja bang kayak gitu. Pokoknya hari ini kita ke rumah sakit. Kalau Bapak enggak mau ke rumah sakit, biar aku panggil dokternya langsung ke sini. Enggak, Bapak udah sembuh. Bapak enggak mau berobat. Orang Bapak cuma batuk doang akibat terselek tulang entok. Buset, tulang entok enggak tuh? Udah, pokoknya kita ke rumah sakit sekarang. Enggak, Bapak udah sehat. Bapak udah bisa lari. Selamat pagi Bapak Sutekno. Kami mau mengantarkan seluruh traktor untuk Bapak dari saudara Reno. Hah? Apa? Saya tidak salah dengar. Tidak Pak, ini semua sudah dibayar lunas oleh Pak Reno. Alhamdulillah ya Allah. Kalau gini caranya nggak perlu berobat lagi. Andi, Bapak udah sembuh. Bapak kenapa serumnya dibuka? Gak jadar kalau cuma pakai kolor doang. Pak, udah atuh Pak. Malu. Nih serumnya pakai lagi. Astagfirullah. Maaf Mah, Bapak lupa. Nah, Pak, ada apa ini rame-rame? Bang, lihat ini Bang. Bapak dibelikan 10 traktor sama suami kamu. Beneran kamu yang beliin Bapak 10 traktor? Iya, aku yang beli. Kenapa banyak sekali? Sampai 10. Padahal bisa 1 aja. Gak apa-apa. Kan nanti bisa Bapak sewakan sama orang-orang sini yang garap sawah juga. Iya juga. Makasih ya Ibu. Gimana Pak? Suka nggak? Jangan ditanya lagi. Bapak suka banget. Makasih banyak ya. Kamu memang menantu Bapak yang hebat. Sama-sama Pak. Ada apa ini? Kok pada heboh banget pagi-pagi? Pan, Bapak dibelikan 10 traktor sama menantu Bapak yang ganteng, tinggi, putih, berwibawa. 10 traktor? Menepati janji ya? Janji apa, A? Kamu tanyakan langsung aja sama suami kamu. Janji apaan sih? Mau tahu? Janji apaan? Aku penasaran. Kiss dulu dong kalau mau tahu. Apaan sih? Malu sama orang-orang. Pokoknya hari ini kita adakan selamatan untuk 10 traktor baru. Mah, kita sembelih 10 entok ya. Bapak nggak jadi ke rumah sakit? Nggak usah. Bapak udah sembuh. Udah nggak sakit lagi. Udah sehat walafiat. Cepet banget sembuhnya. Nggak perlu berobat. Tapi ya harga sembuhnya lebih mahal daripada obat. Yang lumpuh juga kayaknya langsung bisa lari kalau dibelikan 10 traktor. Langsung manjur ya, A?
Sampai-sampai lupa kalau tadi cuma pakai kolor doang. Selamat pagi. Pagi, Ayang. Tebak, aku bawa apa? Bawa mangkok sama gelas. Aku tadi habis masak bubur buat kamu. Makan ya. Kamu yang masak. Bohong kali. Kamu beli bubur di depan, terus dimasukin ke mangkuk kan? Nuduh aja. Ini tuh beneran aku yang masak. Iya, aku percaya. Tapi kok kamu kuat? Biasanya datang ke dapur aja udah langsung muntah. Demi suamiku yang lagi sakit, aku rela masak walaupun tadi sambil pakai masker 5 lapis. Ada-ada aja kamu ini. Tapi makasih banget ya karena kamu udah perhatian banget sama aku. Tapi lain kali kamu gak usah repot-repot masak. Kamu bisa beli aja di luar. Aku gak apa-apa kok makan dapat beli juga. Nggak apa-apa. Kali-kali aku masak. Kan tiap hari juga masak kayak gini buat kamu. Sekarang kamu makan ya. Mau aku suapin nggak? Siapin pakai bibir. Lagi sakit nggak boleh mikir mesum. Takut mau ya, Ai? Iya, nanti repot. Tapi kan masih bisa, Ai. Kamu yang di atas. Pakai gaya kincir angin itu. Kita ke sungai yuk. Ngapain ke sungai? Mau menghanyutkan kolor. Jangan ingatkan kejadian memalukan itu. Udahlah, kamu kalau ketawa kayak orang kesurupan. Ayo kita ke sungai. Aku mau berenang di sana. Kamu ikut berenang ya. Mah, lihat Nelly enggak? Hah? Apa? Mama lihat Nelly enggak? Lihat siapa? Mama gak dengar. Mama lihat istriku enggak? Nah gitu dong, baru betul. Ini dasar tukang jebak. Cepetan, di mana si Nelly? Ulangi. Mama gak suka kamu manggil nama kayak gitu. Iya, aku ulangi. Di mana istriku, Mama sayang? Good. Istri kamu ada di dapur. Samperin sana. Oke, makasih, Mah. Kamu masak? Ponton. Mau sarapan, Boleh. Kamu masak apa? Aku masak capcay, belado tempe, plus telur puyuh. Sama ayam goreng. Mau makan sekarang gak? Semuanya udah matang. Sepertinya enak. Ya udah, aku mau makan sekarang. Oke, aku ambilkan dulu ya. Makanannya udah siap. Kayaknya enak banget nih. Awas ya kalau asin. Coba aja, dijamin ketagihan. Oke, aku coba ya. Gimana, Perfect. Masa? Sekarang kamu coba sendiri. Enak kan? Bener. Gak nyangka aku bisa masak seenak ini. Kamu udah bisa buat makanan enak. Tapi kamu belum bisa buat enak yang satu lagi. Enak satu lagi apa itu? Bikin aku enak di atas kasur. Risen banget. Kalau aku jatuh gimana? Terus kena batu. Terus ngigar otak. Terus hilang ingatan. Terus lupa kalau punya suami. Terus diingat masih gadis. Terus aku kokop, baru sadar. Iya bu, siapa yang ngajarin kamu kayak gitu? Aku diajari kakak ipar. Jangan fitnah ya adik ipar. Beda ya kakak ipar. Ya wahai adik ipar. Ini kenapa malah kayak lagi teater begini? Pada aneh emang. Reno ikut-ikutan aneh. Dia yang mulai duluan. Kamu yang mengikuti. Sudah. Mending sekarang kita pulang. Aku lapar. Pengen makan entok. Beneran kamu mau makan entok yang? Iya, emangnya kenapa? Bukannya kemarin-kemarin kurang suka ya? Kok sekarang tiba-tiba pengen makan entok? Jangan-jangan kamu lagi ngidam lagi? Iya, aku lagi ngidam. Makanya harus segera dituruti. Ayo cepetan pulang. Ngidam bohongan? Ngidam itu apa, Dedi? Ngidam itu... Jelaskan dengan baik. Awas kalau sampai ada kata-kata kotor. galak banget. Apa, Dedi? Aku juga pengen tahu. Ngidam itu apa? Katanya Mumi lagi ngidam. Ngidam itu adalah proses hamil muda yang menyebabkan seorang ibu punya keinginan yang lebih kuat. Ah gitu. Keinginan yang kuat seperti apa, Dedi? Apa seperti aku yang pengen membuat pesawat? Oh, tentu saja. Bahkan ada wanita hamil yang punya keinginan untuk membuat 1000 candi. Mana ada orang ngidam kayak gitu. Malah pada bahas ngidam. Ayo kita pulang sekarang, Teh. Abis ini kita mukbang entok. Tunggu dulu. Kamu lanjut aja berenangnya. Aku mau pulang. Dingin. Kamu bawa anak-anak pulang ya. Aku mau mukbang entok. Ya ampun, ini 2 orang beneran ngidam entok kayaknya. Diam dulu. Buset, langsung disekap. Tai,
Ayang, kamu di mana? Jangan mentang-mentang aku kayak orang jumbo begini, kamu ninggalin aku. Ayang, stres. Tena aja bilang stres. Emang stres. Awas aja lo ya bang, seandainya kaki gue nggak sakit, gue tonjok lo. Kok marah-marah? Suami kamu mulai stres, tinggalin aja Hel, daripada kamu ikutan stres. Seandainya kaki aku nggak sakit, udah gue tonjok lo bang. Sabar, jangan dengerin omongannya. Yang penting sekarang kamu cepat sembuh. Tapi aku nggak terima, dia sampai nyuruh kamu buat ninggalin aku. Bangke emang. Aku gak akan ninggalin kamu. Tenang ya. Cium dulu biar tenang. Modus. Beneran, ayo cium dulu biar aku nggak marah lagi. Makasih Ai. Mama, maaf ya, Mah. Tadi kita makan duluan. Gak apa-apa, kalian kan mau kerja. Oh iya, Nelly jadi ikut lagi ke kafe. Ikut dong ah. Beneran aku boleh ikut, A. Maulah dong. Hari ini si Andi nggak masuk kafe lagi. Karena dia lagi ada di Garut. Jadi biar aku nggak gabut, kamu ikut ya. Kan mau kerja. Kok gabut sih? Ya pokoknya gitu deh. Kamu ikut aku aja. Mah, kita berangkat sekarang ya. Selamat pagi Mas Anton. Pagi juga Farah. Makin hari makin ganteng aja. Kamu juga makin cantik. Farah, kita lanjutkan beres-beresnya ya. Supaya cepat selesai. Takut keburu ada pelanggan yang datang. Siap Mas. Biar aku bantu. Gak usah. Kamu istirahat dulu aja ya. Biar aku yang selesaikan. Gak usah. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Gak apa-apa tapi kok kayak yang marah. Biarin. Udah siap? Hai. Kok gitu jawabnya? Biarin. Kamu marah sama aku. Iya. Kenapa? Kamu marah gara-gara tadi pagi aku ngobrol sama si Farah. Bukan soal ngobrolnya, tapi soal topik pembicaraannya. Apa? Itu cuma obrolan biasa. Gak ada yang aneh-aneh. Oh, jadi biasanya kalian ngobrol sambil saling memberikan pujian seperti itu. Maaf, aku baru tahu. Ya enggak gitu juga. Tadi cuma kebetulan aja. Si Farah bilang aku ganteng. Iya, terus kamu balas lagi dengan bilang kalau dia itu cantik. Aku cuma balas ucapan si Farah doang. Karena dia memuji aku ganteng, jadi aku balas lagi dengan memuji dia cantik. Tapi serius, kita nggak ada niat macam-macam kok. Cuma doang. Aku tahu kamu kayak gini karena kamu cemburu. Iya. Kamu tahu, cemburu itu tandanya cinta. Berarti kamu sudah mencintaiku. Percuma mencintai kalau hanya aku yang memiliki perasaan itu. Aku tidak akan mengutarakan rasa cintaku hanya sekedar dengan kata-kata saja. Terus? Tapi aku akan membuktikannya dengan perbuatan. Mau ngapain? Kamu mau nyoba nggak? Nyoba apa, A? Nyoba coklat batang. Apaan sih, A? Apa mau ngasih aku coklat? Aku suka coklat. Mana sini coklatnya? Kenapa? Nelly, kamu adalah istriku. Dan kamu harus melayaniku. Siap. Sekarang A mau apa? Mau teh, kopi, makan, atau apa? Sebagai istri yang baik, aku siap melayani. Aku mau kamu malam ini dan selamanya. Kamu siap melayani aku. Dengan senang hati, A. Kenapa kamu mau melayaniku? Karena kamu suamiku. Hanya itu, bagaimana jika yang jadi suamimu bukan aku? Apa kamu akan tetap melayaninya sesuai ucapanmu tadi? Melayani dengan senang hati. Karena aku juga mencintaimu. Terima kasih, aku juga mencintaimu. Seneng gak aku bilang kayak gitu? Senang banget. Kalau gitu, aku bilang lagi. Biar kamu makin senang. Karena kalau kamu bahagia, aku juga ikut bahagia. Aku mencintaimu istriku. Pengen salto ke Arab. Kejauhan. Mending sekarang salto di atas tubuhku. Mau? Mau kita main kuda-kudaan ya? Kamu jadi kudanya dulu ya? Iya, A. Aku jadi kuda poni. Ya, padahal aku mau jadi pangeran berkuda. Tapi kudanya malah jadi kuda poni. Udahlah, jangan ketawa terus. Mending sekarang kita mulai adegan kuda-kudaannya. Kamu mau ketawa kan? Sini, aku kokop biar gak ketawa terus. Aku berhasil.
Kamu masih perawan dan aku adalah orang pertama untukmu. Terima kasih istriku. Kok nangis? Terharu ya? Aku sakit. Yang mana yang sakit? Di bawah. Sakit, ah. Apa aja yang sakit? Ini. Beneran masih sakit? Iya. Perih banget. Kayaknya aku beneran gak bisa jalan. Misi aku berhasil. Ngeselin banget. Malah seneng lihat aku tersiksa. Ya udah maaf. Maaf ya, aku udah buat kamu gak bisa jalan. Keterlaluan. Aku kan mau bantuin mama masak. Mana belum mandi lagi. Ya udah, sini aku bantu ke kamar mandi. Kenapa teriak? Aku takut. Takut apaan kali? Udah mandi sana. Apa mau dimandikan sekalian? Enggak. Ngapain dimandikan? Kayak mayat aja. Hahaha, bisa aja kamu. Ya udah cepetan mandi. Jangan lupa itunya digosok ya. Mesum. Pagi menantu mama. Pagi, Mah. Mama mau masak apa hari ini? Masa apa ya? Kita coba lihat isi kulkas dulu deh. Soalnya mama juga belum belanja. Jadi kayaknya kita masak yang ada aja deh. Oke, Mah. Aku ikut aja. Kamu nggak sakit kan? Sakit apa, Mah? Iya sakit apa aja. Soalnya mama lihat kamu kayak natang gitu jalannya. Oh, mama paham. Ya udah, nggak apa-apa. Nggak perlu dijawab. Maaf ya, mama lupa. Tasik, bentar lagi punya cucu. Papa harus tahu ini. Hahaha. Kenapa ketawa? Mama udah tahu apa yang kita lakukan semalam. Hahaha. Beneran, Ah. Iyalah, buktinya mama gak nanya lagi. Malah mama bilang bentar lagi mau punya cucu. Duh, aku malu banget. Malu kenapa? Malu ketahuan kuda-kudaan sama mama. Biarin aja. Biar mama tahu kalau anaknya ini perkasa. Deh, nggak ada malu-malunya ya. Alhamdulillah, nyampe juga kita. Capek ya? Lumayan, butuh pijat plus-plus. Mau aku carikan? Carikan apa? Carikan yang plus-plus. Udah ada di depan mata. Ngapain harus nyari dulu? Kelamaan. Kamu mau mandi dulu? Ngapain mandi? Malam-malam begini mandi kecuali setelah. Apa? Setelah apa? Aku mantu. Jangan macam-macam. Yan, kok kabur? Siapa yang kabur? Orang aku mau tidur. Tidur tapi kok badannya ditutupi selimut semua kayak gini? Biarin. Aku dingin. Aku ikut. Aku juga dingin. Kamu biasanya juga nggak pakai selimut. Aku dingin yang. Hehehe. Jangan macam-macam. Aku capek. Iya, kita tidur aja. Tapi aku peluk kamu ya. Soalnya kamu tuh wangi dan hangat banget. Asem, malah bangun. Aku kebangun. Kebangun apa sengaja ndak mau bangun? Biar aku gendong kayak gini. Beneran kebangun. Ya udah turun. Nggak mau. Lanjut sampai ke kamar aja. Dasar manja. Udah, sekarang turun ya. Nggak mau. Loh, kok nggak mau? Iya, aku nggak mau turun. Enak digendong kayak gini. Kayak bayi ya. Gak sekalian aja nyusu. Nih, Hehehe, ibu. ya udah turun. Suamimu ini pegal abis nyetir dari Garut sampai Jakarta. Ya udah, sini aku pijat. Tapi aku nggak bisa mijit. Udah pagi ya. Kamu udah siap-siap aja. Tapi kok nggak bangunin aku? Kayaknya kamu lelah yang dan butuh istirahat. Gak apa-apa, hari ini kamu istirahat aja ya. Nggak bisa. Hari ini aku ada meeting penting. Aduh, bisa-bisa aku kesiangan nih. Aku nggak mandi deh. Cuci muka aja biar cepat. Kamu mau ke kantor kan? Kok nggak pakai jas? Maaf ya, hari ini aku mau ke kafe dulu. Ada beberapa hal yang harus aku urus. Oke, berarti aku berangkat bareng Pak Supir ya. Iya, hati-hati ya sayang. Aku bau nggak? Enggak, bau apa emang? Aku kan nggak mandi. Takut bau. Enggak, mana mungkin ada bidadari bau. Orang wangi begini kok, wangi banget. Udahlah, aku mau pakai lipstik dulu. Tongdan gak pakai bedak. Malas, lagi buru-buru juga, takut telat. Yakin gak dandan kayak biasa. Kamu pakai yang item-item di mata.
Gak pakai yang merah-merah di pipi biar kayak abis dikeroyok masa gitu. Enggak, udah kayak gini aja deh. Kenapa? Aku jelek ya? Enggak, orang cantik kok. Ini cantik natural. Kiss dulu dong. Buruan ih, aku udah telat ini. Mau meeting pagi soalnya. Pagi bos. Pagi. Terampil banget kalian berdua. Iya dong, kita harus tampil bekerja. Biar kaya. Gue kayak melihat aura yang berbeda dari kalian berdua. Aura apaan? Aura-auran kali. Hahaha. Ya pokoknya gitu deh. Gue tahu lo udah. Iya kan? Ngaku lo. Hahaha, kampret. Gimana rasanya? Enak nggak? Mantap deh pokoknya. Wih, ketagihan lo ya. Sehari 3 kali. Buset. Jangan sampai ya lo main juga di gudang kafe. Di toilet sih. Gila lo ya. Fantasi cuy. Ada apa? Gak ada apa-apa. Cuma ada si Andi stres. Sesama orang stres tidak boleh saling menunjuk. Empat banget kalian ini. Sama-sama gak jelas. Sama-sama stres. Awas ya kalau ngomongin aku. Yah, kok ngambek? Kejar sana, dibujuk, terus dikokok. Bu Kaisya, semuanya sudah menunggu di ruang meeting. Baik, saya ke sana sekarang. Aku kenapa begini ya? Apa karena kecapean? Silahkan masuk, Bu. Selamat pagi semua. Keisha, kamu kenapa? Kamu sakit? Aku cuma lemas dan sedikit pusing. Mungkin karena kecapean. Setelah ini aku mau istirahat dulu di ruangan. Ya sudah, kamu istirahat saja. Aku mau jemput Rina dulu. Selamat siang, Bu. Ini adalah jadwal meeting kedua. Baiklah, Meeting udah mau dimulai ya? iya ini baru mau mulai. Lah, kok muka teteh pucat? Teteh sakit. Cuma pusing sedikit. Tapi muka teteh pucat banget loh. Gak apa-apa, aku masih bisa. Astagfirullah. Teh Kaisya. Astaga, Keisha. Langsung bawa ke mobil. Ya Allah teh, kenapa bisa kayak gini? Langsung bawa ke UGD aja ya. Sus, tolong diinfus sama kasih anestesi ya. Anestesi? Mau melakukan tindakan operasi, Pak. Bukan itu maksud saya. Tapi dikasih yang buat membantu pernapasan itu. Apa ya? Maksudnya oksigen ya, Pak? Nah, bener itu. Kenapa malah jadi anestesi? Makanya jangan sok tahu. Pakai nyuruh-nyuruh segala. Mereka juga tahu apa yang harus mereka lakukan. Ya, namanya juga orang panik. Iya, tapi nggak anestesi juga kali. Masa orang cuma pingsan mau di anestesi? Kayak mau operasi sesar aja. Jangan ngejek, kayak yang nggak pernah salah aja. Tapi nggak anestesi juga. Hehehe. Diam di sini, jangan mondar-mandir terus. Nanti kamu capek. Aku nggak bisa diam, apalagi duduk. Kenapa nggak bisa duduk? Bisulan. Aku tuh khawatir banget. Ini baru pertama kali Teh Kaisya kayak gini. Aku takut ada apa-apa. Iya, aku tahu. Tapi kamu juga gak bisa mondar-mandir gak jelas kayak gini. Nanti kamu kecapean, terus pingsan. Mana mungkin pingsan karena mondar-mandir. Selamat ya, Bu. Ibu positif hamil dan usia kandungannya baru 2 minggu. Saya beneran hamil, Dok. Betul, Bu. Usia kandungannya baru 2 minggu. Tolong dijaga dengan baik ya. Banyak istirahat. Nanti saya resepkan obat mual sama pusing ya. Terima kasih, Dok. Ya Allah Teh, Teteh nggak kenapa-napa kan? Teteh kenapa? Ini beneran Teh Kaisya kan? Kamu ini ada-ada aja. Teteh kenapa keluar dari UGD jadi aneh begini? Kamu tuh yang aneh. Udahlah, kita pulang sekarang. Tunggu dulu, aku mau tahu tadi Teteh pingsan kenapa? Kamu nanya. Teteh jawab atau aku tantrum di sini sekarang? Aku nggak sakit kok. Nggak sakit? Terus tadi kenapa sampai pingsan? Aku positif hamil. Hah? Serius Teh? Alhamdulillah, akhirnya aku punya ponakan lagi. Kaisya kenapa? Teh Kaisya hamil. Semoga anaknya kembar. Serius? Syukurlah kalau gitu. Selamat ya. Terima kasih. Sekarang kita pulang. Kamu langsung pulang ke rumah saja ya. Biar aku yang bereskan kerjaan. Meeting juga udah diundur ke waktu sore. Ya udah,
Kalau gitu aku juga ikut pulang sama Teh Kaisa ya. Biar nanti sore kamu jemput ke sana. Iya, aku ke kantor sekarang. Kamu naik mobil Kaisa ya. Reno, makasih ya. Tidak perlu berterima kasih. Ini sudah kewajibanku sebagai adik ipar. Sekaligus partner kerjamu. Ya sudah, aku berangkat dulu. Kita pulang yuk. Tunggu dulu. Andi belum dikasih tahu ya kalau Teteh hamil. Belum. Nanti aja di rumah. Kita pulang sekarang. Teteh duduk dulu di sini ya. Nanti aku buatkan teh hangat. Aku buat teh dulu ya. Kenapa? Kenapa-napa? Iya, kamu kenapa? Kok aku dilempar pakai bantal? Kamu kenapa sih? Kamu kenapa? Ada masalah? Kok dilempar ke aku? Ya ceritalah. Kalau ada masalah di kantor atau dimanapun itu, kamu ngomong. Jangan diam kayak patung. Sekali ngomong kayak bom meledak. Jangan marah-marah. Siapa yang marah-marah? Aku cuma nanya. Tapi Teh Kaisa ini malah diam aja. Teh Kaisa pas di kantor pingsan, Hah, pingsan? Beneran kamu pingsan? Iya bener, Abis itu kita bawa ke rumah sakit. Ternyata Teh Kaisa hamil. Kamu beneran hamil sayang? Kamu hamil? Iya, udah 2 minggu. Alhamdulillah ya Allah. Kenapa kamu gak bilang sama aku kalau kamu hamil? Kamunya juga cuek. Kayak gak peduli. Bukan begitu sayang. Tapi aku pikir kamu baik-baik aja. Aku kan mau buru-buru ke kamar. Perut aku mules. Aku mau ke kamar mandi. Makanya aku gak nyamperin kamu dulu. Maaf ya. Terus sekarang masih mules. Udah enggak. Semuanya masuk lagi. Padahal tadi udah di ujung. Bisa gitu ya? Iya, aku bahagia banget. Akhirnya aku berhasil membuat kamu hamil. Kenapa dipukul sayang? Rasain. Makanya kalau ngomong jangan sembarangan. Pakai bilang berhasil menghamili segala. Emang aku ini siapa, ha? Iya, maaf sayang. Saking senangnya aku sampai gak bisa memilih kata-kata yang baik. Maaf ya. Jangan cium-cium. Aku abis ngupil. Kalau nggak boleh cium tangan, ya udah cium pipi aja. Jangan malu sama Rina. Biarin aja. Paling dia iri, terus minta suaminya buat cepat pulang. Nanti bilangnya kayak gini. Ibu, cepat pulang. Aku kangen, pengen kokop. Mau aku siram pakai teh hangat. Jangan lancang kamu ya. Nanti ku lapor bapak. Lapor aja. Bapak gak akan berani ngapa-ngapain aku sama suamiku. Iya, mentang-mentang udah ngasih 10 traktor. Udahlah, mending sekarang Teteh minum teh hangat ini. Makasih ya. Sama-sama Teh. Aku bantu ya. Lagi nggak? Udah cukup. Makasih. Makasih ya. Nggak usah berterima kasih. Ini sudah menjadi kewajibanku. Sekarang aku akan belajar menjadi suami siaga untukmu. Dan juga menjadi daddy siaga untuk anak-anak kita. Cepat gede ya nak. Baru juga 2 minggu. Udah disuruh gede aja. Biarinlah. Aku pengen cepat lihat perut kamu yang buncit. Kalau perut aku buncit, nanti jelek. Gak apa-apa. Kamu tetap cantik di mataku. Halah, bohong. Rayuan kamu gak mempan. Gak percaya? Iya, emang aku gak percaya sama kamu. Ya udah, gak apa-apa kalau kamu gak percaya. Tuh kan, berarti kamu bohong tadi. Aku gak bohong sayang. Terus kenapa ngomong kayak tadi? Ya karena kamu gak percaya sama aku. Iya, aku gak percaya sama kamu karena kamu bohong tadi. Serba salah aku. Udah selesai sayang. Udah, ayo kita ke ruang makan. Loh, tumben gak dandan dulu. Biasanya pakai lipstik. Aku lagi malas. Udah buruan, aku lapar. Anak-anak juga kayaknya udah nunggu di sana. Yang mau digendong gak? Gendong, aku ini gak lumpuh ya. Selamat malam anak-anak Mumi. Malam, Mumi. Malam, Daddy. Hai anak-anak Daddy. Sebentar lagi kalian akan punya adik bayi. Hah? Apa? Adik bayi? Kenapa kamu kasih tahu duluan sih? Loh, emangnya kenapa sayang? Ini kan kabar bagus buat mereka. Maksud aku tuh, aku mau ngasih surprise buat anak-anak. Tapi kenapa kamu malah bilang duluan? Gak asik Mana aku baru hamil, belum lahiran. Kalau mau ngasih surprise ke anak-anak, aku harus hamil lagi. Masih lama banget. Tapi sama aja sayang.
Yang penting mereka udah tahu. Emang kamu mau ngasih surprise kayak gimana? Gak taulah, gak asik. Kamu udah bikin mood aku berantakan. Mami beneran hamil? Jelasin. Iya. Mami, hamil itu apa? Jelasin. Iya, Mami lagi hamil. Sekarang ada dedek bayi di dalam perut Mami. Nanti setelah 10 bulan, bayinya baru keluar. Kok aku dipukul sih sayang? Kamu tuh jangan ngaco. Mana ada hamil 10 bulan. Dikira kerbau kali. Ya ampun sayang, aku kan gak tahu. Makanya kalau nggak tahu, jangan sok tahu. Hore, kita akan punya adik bayi. Kok makannya dikit yang? Aku lagi nggak nafsu. Gini amat ya istri hamil. Padahal ini baru sehari loh. Mana masih lama banget harus nunggu 10 bulan. Hamil 10 bulan atau berapa ya? Mau tidur yang? Mau jogging. Dingin ya sayang. Kalau gerah nggak mungkin aku pakai selimut. Yang ada malah telanjang. Mau dong ya kamu telanjang. Dasar mesum. Yang kamu kenapa kayak gini? Kamu malah terus sama aku. Aku jadi pusing. Masih nanya kenapa? Kamu emang salah. Kamu nggak ngerasa tadi sore kamu cuekin aku. Datang-datang langsung nyelonong aja. Nggak nanya aku kenapa. Nggak nyemperin aku dulu. Masih nanya salah kamu apa. Kok kamu nggak ngomong-ngomong? Ngomong apa sayang? Ya ngomong aja kayak biasanya. Aku nggak mau banyak omong. Takut kamu nggak nyaman. Sejak kapan aku gak nyaman sama omongan kamu? Udah ya, aku nggak mau bikin kamu pusing pagi-pagi. Kamu nggak pergi ke kantor kan? Kamu istirahat aja ya di rumah. Biar hari ini aku yang pergi ke kantor. Kata siapa aku gak mau ke kantor? Lah, emang kamu mau ke kantor? Tuh nggak pakai baju kantor? Belum siap-siap lagi. Emang kenapa? Aku gak mau ganti pakai baju kantor. Aku mau kayak gini aja udah nyaman. Masa ke kantor pakai baju tidur sih? Ya nggak apa-apa. Lagian aku ke kantor cuma mau ngawasin kamu. Biar nggak dideketin wanita lain. Aku nggak akan kerja di sana. Aku akan serahkan semuanya sama kamu dan Reno. Aku cuma mau mantau dan mengawasi kamu dari wanita-wanita gatal. Kenapa bengong aja? Ayo berangkat. Gak sarapan dulu. Nanti aja di kantor. Anak-anak juga udah pada berangkat. Mereka sarapan di sekolah. Ada acara sarapan bersama katanya. Udah siap sayang? Udah. Stop. Ada apa? Aku nabrak apa? Berhenti dulu. Aku mau beli makanan. Beli makanan? Di mana? Itu banyak penjual makanan. Aku beli dulu ya. Kamu tunggu di sini. Kirain ada apa? Kenapa nggak ngomong aja kalau mau beli makanan? Bikin gitu aja cepat-cepat aja. Iya, tolong bukain bagasi. Ini aku mau menyimpan makanan. Makanan? Banyak banget. Jangan-jangan kamu beli sama penjualnya juga? Aku borong jualan mereka. Biar ibu-ibu ini cepat pulang. Kok biar cepat pulang sih? Iyalah, aku tahu ibu-ibu ini masih punya pekerjaan lain di rumah. Ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah. Biar mereka cepat pulang dan cepat istirahat. Jadi aku borong aja semua jualannya. Terus makanan sebanyak ini mau dikemanakan? Gak mungkin kan kamu makan semuanya? Kamu pikir cuma aku doang yang punya mulut? Di kantor itu banyak orang. Jadi aku mau bagi-bagi sama mereka. Selamat bekerja suamiku. Nanti kalau ada yang tidak mengerti, langsung tanyakan saja sama aku. Siap sayang. Bagus, aku mau nonton Alpha animasi. Kamu kerja aja ya, jangan ganggu aku. Nonton Alpha animasi? Iya, kenapa? Gak boleh. Boleh kok. Kamu santai aja di situ. Biar aku yang kerja di sini. Good. Bismillah. Semoga aja gue gak mabok. Soalnya lihat grafik aja udah mual. Kenapa? Gak apa-apa sayang. Kamu lanjut aja nontonnya. Udah waktunya jam pulang nih. Tapi ini masih ada beberapa kerjaan yang belum selesai. Gak apa-apa. Bisa lanjut besok. Jangan terlalu memforsir dirimu. Bener nih gak apa-apa dilanjut besok. Apa nggak nanggung? Kalau kamu mau pulang duluan, gak apa-apa pulang aja. Nanti aku nyusul kalau kerjaan udah selesai. No. Kita pulang sekarang.
Kamu juga butuh istirahat. Terima kasih sayang. Ayo kita pulang sekarang. Ya udah, ayo pulang. Aku capek, pengen cepat rebahan. Capek pengen rebahan. Padahal seharian cuma rebahan, baru tahu rebahan bikin capek, dan baru tahu juga kalau obat capek rebahannya dengan rebahan lagi. Daripada aku minta jalan-jalan ke Dubai sekarang, mending aku rebahan aja. Gak tanggung-tanggung mintanya ke Dubai. Kenapa gak minta jalan-jalan ke Kitayam aja, sambil beli es cekek? Anjir, bisa-bisanya ketinggalan lift. Pak Andi, Iya mbak, jangan panggil Mbak. Bapak ini atasan saya. Dan saya karyawan di sini. Bapak bisa panggil nama saja. Perkenalkan, nama saya Ririn. Saya juga, nama saya Marisa. Bisa dipanggil Ika. Main serobot aja. Pelit amat, kalau kelamaan jabat tangannya, nanti list keburu kebuka. Terus gue nggak kebagian. Tapi nggak kayak gitu juga kali. Gue kan belum selesai kenalan. Kelamaan lo tuh. Kok kamu lari-lari? Pak Andi, Berani membodoh suami saya pastikan kalian tidak akan bisa bekerja di sini lagi. Bukan hanya itu, saya juga pastikan kalian tidak akan mendapatkan pekerjaan dimanapun. sayang udah ya, sekarang kita pulang. Awas kalian kalau berani menggoda suami saya lagi. Sabar sayang, kita pulang ya. Kamu senang kan banyak yang goda kayak gitu? Enggak lah sayang, senang apaan? Yang ada tuh aku risih. Alah, aku tahu isi pikiran kamu kayak gimana. Lah malah jadi gini, sok tahu lagi pakai bilang tahu isi pikiran segala. Kamu marah sayang? Enggak, Gak marah tapi kok sewot gitu? Aku tahu kamu marah. Maaf ya, nanti lain kali kalau ada yang deketin aku akan lari. Kamu tenang aja ya, suamimu ini paling setia. iya aku nggak marah kok. Kamu mau apa? Sebelum pulang kita bisa beli dulu. Kayaknya aku nggak mau apa-apa deh. Aku pengen pulang terus ketemu anak-anak. Ya ampun, Nyonya kenapa? Daddy, Mami kenapa? Mami jangan sakit. Mami jangan mati. Hah? Siapa yang mati? Mami masih hidup, yeay. Siapa yang mati? Kenapa aku ada di sini? Tadi kamu tidur di mobil sayang. Aku nggak tega bangunin kamu. Makanya aku gendong buat dipindahkan ke dalam kamar. Ya ampun, aku kaget. Takut beneran mati. Soalnya tadi aku dengar Ziva nangis sambil bilang, Mami jangan mati. Aku kaget. Ya udah, sekarang kamu lanjut tidur atau gimana? Ini udah sore juga soalnya. Enggak lah, aku udah nggak ngantuk lagi. Makasih ya udah gendong aku. kamu mau kemana? Aku mau keluar, bosan di dalam terus. Mau nyari tetangga bohai. Berani ya kamu bilang kayak gitu di depan aku. Canda ai. Maksud aku mau nyari angin. Nah, kamu beneran mau lihat tetangga itu? Udah bisa jalan keluar Al. Ya bang, alhamdulillah. Bagus deh, biar nggak merepotkan Helia terus. Kasihan dia, lagi hamil muda malah ngurus bayi gede. Oh iya Hel, abang bawakan ini buat kamu. Tadi pas mau pulang kerja, abang lihat penjual rujak. Terus abang langsung ingat sama kamu. Perempuan yang hamil muda biasanya pengen rujak. Dimakan ya. Makasih bang. Udah perlu berterima kasih. Besok kalau kamu mau apa-apa, bilang aja sama abang. Nanti pulang kerja abang bawakan. Besok kita pindah ke kontrakan aja. Kamu yakin kita mau pindah ke kontrakan lagi? Iya, emangnya kenapa? Kamu gak mau tinggal di kontrakan lagi? Kamu gak mau tinggal di tempat septik lagi? Bukan gitu. Maksud aku kalau kita pindah, berarti kita jauh dari mama dong. Apa nggak masalah nantinya? Kalau mama sakit gimana? Ya gak apa-apa lah. Nanti kita kan bisa datang ke rumah. Kita cuma pindah ke kontrakan. Bukan pindah ke negara lain. Daripada di sini terus bahaya. Bahaya kenapa? Ya bahaya aja. Aku gak suka Bang Dirga deketin kamu terus. Ngasih kamu perhatian dan yang lainnya. Sebagai suami aku gak bisa terima itu. Walaupun dia adalah abangku sendiri. Makanya lebih baik kita pindah ke kontrakan aja. Daripada makin kacau.
Aku sama Bang Dirga bisa aja jadi musuh gara-gara ini. Ya udah, aku ikut kamu aja, gimana baiknya? Bagus, makasih ya Ai. Gak usah berterima kasih. Sebagai istri, aku emang harus mengikuti kamu. Duh, manis banget senyumnya. Jadi pengen deh. Pengen apa? Pengen rujak bibir. Nih, rujak mangga aja. Tedes dong Ai. Aku maunya bibir kamu yang manis. Jangan ngaco ya, kaki kamu masih sakit. Dan bisa pakai cara lain Ai. Aku nggak perlu gerakkan kakiku. Asal bisa lepas aja. Udah lama banget soalnya. Iya, masa jam segini sih? Gak apa-apa Ai. Udah berdiri ini. Iyalah, sekarang kita kan lagi berdiri, bukan lagi duduk. Maksud aku bukan itu sayang. Ayo kita ke kamar dulu. Udah bisa ditunda ini tuh. Nanti si Otong ngamuk. Jangan berisik ya. Aku takut mama sama Bang Dirga dengar. Biarin aja. Dia kuping Bang Dirga panas. Biar dia nyari cewek lain. Main HP terus, bukannya tidur. Kamu tuh lagi hamil sayang. Gak boleh begadang. Kemarin protes aja. Kamu nggak lihat aku lagi ngapain? Lah, mau beli apaan? Malam-malam begini buka GoFood? Aku lapar. Bukan aku, tapi anak kita yang lapar. Loh, kok anak kita yang disalahkan? Masa jadi jam segini mau pesan GoFood? Ya gimana? Anak kamu mau makan ayam bakar, ayam goreng, soto, bakso. Banyak banget maunya. Anak kita atau mamanya yang mau? Anak kita lah. Aku mau pesan makanan dulu ya. Iya, salahin aja janin yang tak berdosa itu. Aku mau tidur dulu sayang. Jangan tidur dulu. Kenapa? Aku ngantuk tahu. Jangan tidur dulu. Temani aku makan. Kok temani sih? Ya kamu makan sendirilah. Ah gitu. Oke, kalau gitu kamu tidur sendiri juga. Maaf sayang, aku bercanda kok. Kamu jangan ngambek. Salah siapa gak mau menemani aku makan? Kalau gitu, aku juga gak mau menemani kamu tidur. Ya maaf sayang. Ya udah, aku temani kamu makan. Mau sekalian disuapin juga. Iya boleh. Kebetulan tangan aku lagi pegel. Bisa aja kamu. Udahlah, ini bentar lagi deliver yang mengantar makanan datang. Kita ke lantai bawah ya. Nyonya, ini ada makanan dari driver GoFood tadi. Sayang, kau pesan makanan banyak banget. Gak apa-apa, masih ada Bibi dan security yang bisa habisin. Makasih ya Bi, saya ambil yang ini aja. Sisanya buat Bibi dan security ya. Kamu nggak mau ke kantor? Apa? Kamu nanya sama siapa tadi? Aku nanya sama kamu. Kamu mau ke kantor nggak? Oh, ternyata nanya sama aku. Kirain nanya sama siapa? Soalnya nanya sama istri kok kayak gitu. Oh, lupa tadi. Aku ulangi lagi ya. Hari ini kamu nggak ke kantor yang? Hari ini aku mau di rumah aja ya. Aku mau istirahat. Kamu ke kantor aja sendiri. Gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Biar aku ke kantor sendiri. Kamu istirahat aja ya. Aku tahu kamu butuh istirahat full. Kalau gitu, aku berangkat dulu. Lah, kok langsung berangkat? Kamu gak sarapan dulu? Aku mau ke kafe dulu. Ada yang harus aku cek. Nanti aku sarapan di kafe aja. Kamu jangan lupa sarapan ya. Ya udah, nanti kalau udah sampai kafe, kamu telepon aku. Kamu visi aja biar aku bisa lihat muka kamu. Jangan lupa kalau udah sampai kantor juga, kamu visi aku ya. Iya sayang, aku berangkat dulu. Selamat pagi. Selamat pagi bos. Wih, aura pengantin barunya kental banget. Sekental saripati gue. Bisa aja lo. BTW, bini lo mana? Tumben sendiri, gak dikintili. Istri gue lagi balas-balas. Wih, pasangan yang harmonis kalian berdua ini ya. Iya dong, tapi gue mau bilang sesuatu sama lo. Ada apa? Serius banget mukanya. Gue mau ngomong serius sama lo. Ngomong serius apa? Lo mau serius sama gue? Anjir, gue juga masih normal kali. Lagian, lo pakai ngomong serius segala, kayak mau lamar gue aja. Diri banget gue. Gue panggil istri gue dulu deh, biar gue gak diajakin belok sama lo. Malah gandengan. Buruan, lo mau ngomong apaan? Bentar lagi gue ke kantor. Siap bos, jadi gini.
Gue niatnya mau ikut kerja sama bokap gue. Karena bokap gue sekarang kerjaannya mau menetap di Jakarta. Nah, gue diajak gabung. Jadi dengan berat hati, kayaknya gue nggak bisa kerja di kafe ini lagi. Gak apa-apa, gue ngerti kok. Semoga lo sukses ya. Buat kafe, nanti gue cari orang baru yang bisa dipercaya kayak lo. Semoga lo makin sukses. Thanks ya. Mungkin beberapa hari lagi gue meninggalkan kafe. Mudah-mudahan kafe ini makin maju. Oke, semoga makin sukses. Makasih juga udah bantuin gue dari sejak kafe ini berdiri. Tanpa lo, kayaknya gue bakal kerepotan. Lo banyak berjasa buat kafe ini. Gue jadi sedih. Jangan gini anjir, gue masih normal. Lo jangan ngajak gue belok. Si aceng gue masih berdiri tegak. Ini namanya pelukan persahabatan, kampret. Kagak ada yang namanya pelukan persahabatan kayak gitu. Gue geli banget. Hahaha. Ya udah, gue mau peluk bini gue aja. Enak kan lo punya istri, ada yang bisa peluk, bukan cuma meluk guling doang. Iyalah, bukan cuma dipeluk, tapi juga bisa dicelup. Dih, si anjir. Istri lo beneran hamil ya? Iyalah, masa hamil-hamilan? Dokter juga lo ya? Kasih gue tip dong. Gue juga mau buat istri gue hamil, biar cepat ada Anton Junior. Gampang, lo genjot aja tiap malam. Hah? Kok bisa ada di sini? Siapa yang bawa? Bahaya ini. Yang, kok kamu ada di sini? Ayo kita masuk ruangan. Yang, mau ngapain? Aku mau menyidang kamu. Sidang apaan? Kamu kemana aja? Harusnya kamu sudah tiba di kantor pukul 7.30. Tapi kamu telat 20 menit. Aku ke kafe yang. Benarkah cuma ke kafe? Kamu berangkat dari rumah pukul 6 pagi. Jarak dari rumah ke kafe 12 km. Dengan jarak tempuh 10 meter per menit. Jadi kamu tiba di kafe pukul 6:20 menit. Setelah itu, kamu tiba di kantor pukul 8. Sementara jarak dari kafe ke kantor hanya menghabiskan waktu 25 menit. Berarti kamu menghabiskan waktu 1 jam 15 menit di kafe. Apa saja yang kamu lakukan di sana selama itu? Jawab. Iya maaf, aku di kafe memeriksa keuangan kafe. Memeriksa stok bahan-bahan. Apa harus selama itu? Jika dikalkulasikan, durasi kamu mengecek keuangan kafe paling lama 15 menit, memeriksa stok bahan-bahan paling lama 10 menit, lalu yang 40 menit itu kamu gunakan untuk apa? Ya ampun, ini otak perempuan hamil kenapa encer banget? Apa otaknya ketukar sama batu baterai kalkulator? Cukup jawab dengan jujur, tidak perlu kesana kemari. Jawab jujur, waktu 45 menit itu kamu gunakan untuk apa? Ngobrol sama si Anton. Oh, apa saja yang diobrolkan sampai selama itu? Ya kita ngobrol biasa aja. Ngobrol biasa seperti apa? Si Anton mau berhenti dari kafe. Dia mau ikut kerja sama bokapnya. Oke, jadi begitu. Iya sayang, udah selesai ya. Tunggu dulu, ada satu lagi. Apa lagi? Kenapa kamu gak visi aku setelah tiba di kafe? Tak, aku lupa sayang. Kalau lupa visi aku, kenapa kamu juga tidak mengangkat visi dari aku? Ya ampun, waktu di kafe aku lupa bawa HP. Karena HP aku masukin tas. Dan tasnya aku tinggal di mobil. Iya bener begitu sayang. Maaf, aku lupa. Bisa-bisanya kamu lupa mengabari istri sendiri. Awas kamu ya, aku kasih hukuman. Yang ampun, jangan kayak gini. Aku bisa tegang. Ini hukuman buat kamu. Sayang, kamu bisa membuat aku tegang seharian. Sayang, jangan kayak gini. Bahaya loh. Ya ampun sayang, kamu mau main di sini, ha? Kamu mau ngapain? Aku mau mengajakmu main di sini, sayang. Enggak, Kok gitu? Ayo sayang, aku udah tegang nih. Gak kuat. enggak, ngapain? Mending sekarang kamu kerja. Kamu yang mulai duluan. Kamu harus tanggung jawab. Aku gak akan bisa kerja kalau begini. Enggak ya, itu hukuman buat kamu. Aku gak harus tanggung jawab. Tapi ini udah tegang banget sayang. Gak apa-apa, cuma bentar doang juga. Asal masuk aja. Wah, tidak bisa. Ya udah, nawar dikit. Ujungnya aja yang masuk, gak apa-apa. No. Dikit aja sayang. Enggak, apaan sih? Dikit-dikit. Ayolah sayang, nanti ku belikan rujak. Enggak, sogoknya enggak mempan. Mau sogokan yang mempan. Sini sayang, aku sogok sampai ngos-ngosan. Apaan sih? Enggak ya, itu kan hukuman buat kamu. Jangan minta dilanjutkan. Lagian bahaya kau main di kantor. Bentar lagi ada meeting. Mending sekarang kamu siap-siap. Kacau kalau begini. Jadinya pusing kepala atas bawah. Mohon maaf, Bu. Meeting akan segera dimulai.
Semua orang sudah menunggu di ruang meeting. Baiklah, saya ke sana sekarang. Kamu cepat keluar. Baik, Bu. Ngapain kamu? Lihat apaan? Enggak, aku nggak napa-napain. Baham, kamu tadi lihatin dia kan? Kamu lihatin batat dia yang lambai-lambai kan? Pantat melambai-lambai. Iya, dia kan tadi kayak gitu. Pas berjalan, bagian belakangnya melambai-lambai, kayak tangan banci. Enggak lah sayang, aku nggak lihatin itu kok. Aku cuma lihatin pintu. Halah, mana ada kamu lihatin pintu? Gak jelas. Kamu itu tadi lihatin dia. Makanya sampai tegang banget. Ini juga gara-gara kamu. Kenapa aku dibuat tegang tapi nggak dipuaskan? Aku kan jadinya nggak karuan pas lihat yang seksi-seksi. Oh, begitu ya. Oke, kamu di sini aja. Jangan ikut meeting. Biar aku aja yang meeting. Kamu diam di sini sampai ular kamu jinak lagi. Bahaya kalau kamu ikut meeting. Bisa-bisa heboh karena ada anaconda lepas. Sayang, masa aku ditinggal sendiri sih? Bodoh amat. Kamu diam aja di sini. Dan jangan keluar sebelum ular kamu tidur dan gak tegang lagi. Sayang, jangan ginilah. Loh, kok kamu balik lagi? Kenapa gak jadi meeting? Kenapa gak jadi meeting? Mau aku yang gantikan sayang? Kamu istirahat aja di sini. Aku udah gak apa-apa kok. Si Acing juga udah tidur lagi. Kamu istirahat aja ya. Biar aku yang meeting. Jangan, aku tahu kamu tersiksa. Sekarang kita pergi dari sini. Pergi kemana? Ke hotel. Mau ngapain ke hotel? Mau nonton sirkus. Ke hotel? Mau booking kamar juga sayang? Iyalah, Mau welo-welo berarti. Kalau kamu gak jadi meeting, terus yang ikut meeting siapa? semuanya aku serahkan kepada si Reno. Ini kita mau beneran ke hotel. Masih nanya lagi. Jadi beneran. Gas sayang. Pakai mobil kamu aja ya. Biar mobil yang satu lagi nanti dibawa Pak Supir. Ini bukan mobil aku, tapi mobil kita berdua. Aku sudah memberikannya sama kamu. Tapi tetap aja ini mobil kita. Iya. Ya udah, buruan jalan. Buru-buru banget. Udah gak sabar ya? Oh enggak, kamu tuh yang gak sabar. Masa? Tapi kok wajah kamu tegang gitu? Kulitnya juga memerah. Kayak mau sesuatu. Jadi enggak nih? Kalau enggak jadi, ya udah. Aku mau balik lagi ke ruang meeting. Siap sayang. Kita berangkat sekarang. Siap sayang. Siap apa? Siap bermain sampai sore. Kalau mau main di luar aja. Aku mau tidur. Kamu boleh tidur tapi setelah ini. Setelah apa? Setelah aku puas. Kamu mau ngapain? Mau welo-welo. Jangan kejadian ya. Aku kan lagi hamil muda. Takut janin di dalam kandunganku terganggu. Iya sayang, aku pelan-pelan kok. Kamu ini gimana sih? Dibilangin jangan kejang-kejang. Kalau kandungan aku bermasalah gimana? Maaf, aku melakukan itu agar kamu bisa menikmati. Tapi nyatanya aku malah menyakitimu. Pakai lagi semua bajumu. Aku mau mandi dulu. Kamu marah? Enggak, buat apa marah? Benar. Iya, aku nggak marah kok sayang. Kalau aku terlalu memaksa kamu, itu artinya aku egois. Aku mau kembali ke kantor. Kamu pulang aja ya dan istirahat. Kamu mau ke kantor sekarang? Iya, kamu mau mandi dulu. Nanti biar Pak Sopir yang jemput kamu di sini. Aku mau langsung ke kantor soalnya. Aku mandi di rumah aja deh. Aku nggak mau di sini sendiri. Tapi bentar, aku ke kamar mandi dulu. Kalau udah pulang, beli kue dulu ya di toko depan kantor. Aku mau kue rasa matcha. Jangan lupa itu ya. Awas kalau kamu lupa. Nanti kamu harus balik lagi buat beli kue. Iya sayang. Pas banget Rin. Iya, A. Lah, udah ngikutin si Dina aja manggil AA. Tapi kalau kamu yang manggil, rasanya kok beli ya? Hahaha, mau gimana lagi? Masa iya manggil abang? Idih, makin geli. Kayak kurir aja dipanggil abang. Ya makanya manggil AA aja, biar kayak Rina. Serah kamu deh. Ngomong-ngomong gimana keadaan adekku? Rasanya udah lama banget dia nggak ada kabar. Mentang-mentang udah jadi nyonya Reno. Sombong banget. Rina baik,
Dia lagi sibuk sekolah. Bebe juga, aku mau jemput dia di sekolah. Oh gitu. Aku titip Rina ya. Jangan disakiti. Dia itu mudah ngambek. Terus cerewet lagi. Kalau lagi ngomel, usap aja tengkuknya. Terus rebahan di atas kasur. Beda bagus, Makasih ya sarannya. Akan segera dilaksanakan setelah ini. Dasar kadal bucin. Daddy datang. Daddy capek ya abis kerja. Daddy nggak capek kok. Daddy kan kuat. Daddy superhero. Oh iya. Mommy di mana? Mami ada di kamar. Oke, Daddy ke kamar dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok lama banget? Kemana aja? Habis ngapain? Ketemuan sama cewek cantik ya? Terus tukeran nomor telepon? Ya gitu. Astagfirullah sayang. Aku kan beli kue dulu. Makanya agak telat. Masa? Ya udah. Mana kuenya? Aku udah ngidam banget ini. Kuenya udah disiapkan sama bibi di ruang makan. Tapi sebelum itu aku mau ini dulu. Kamu habis keramas ya? Wangi banget. Udah dia tahu. Kamu tuh kayak cici aja nempel terus. Maaf ya, aku baru bisa ajak kamu tinggal di tempat seperti ini. Nggak apa-apa. Kenapa? Kamu gak suka tinggal di sini? Kita bisa cari tempat lain kalau kamu gak suka. Nggak usah. Ini juga udah cukup kok. Bener, kalau kamu gak betah, gak apa-apa, kita pindah aja. Tapi aku gak bisa bawa kamu tinggal di tempat mewah. Karena keadaan aku memang seperti ini. Aku juga gak bisa minta bantuan sama siapapun. Apalagi orang tua. Kamu tahu sendiri aku cuma punya mama. Aku memang punya abang. Tapi aku gak mau melibatkan Bang Dirga dalam urusan rumah tangga kita. Ya nggak apa-apa. Aku cuma capek aja habis pindahan langsung beres-beres. Aku mau tidur dulu. Apa gue bobok bank aja ya biar cepat kaya? Enggak, itu terlalu ekstrim. Gue takut pas anak gue lahir, gue lagi di penjara. Terus anak gue diakui sama Bang Dirga. Tapi gimana ya biar cepat kaya? Apa gue ngipet aja? Pesugihan apa kira-kira yang cocok buat gue? Pesugihan pocong botak, kutis moting, atau tuyul gondrong? Nggak ada yang cocok. Mending gue cosplay aja jadi pesulap abu-abu. Siapa tahu bisa sulap daun jadi lembaran rupiah. Sayang, kamu lapar nggak? Kamu mau makan apa? Aku mau keluar beli makanan. Kalau kamu nggak mau ikut, biar aku aja sendiri. Aku ikut. Beneran mau ikut? Iya, aku ikut sama kamu. Bukannya kamu tidur, tapi kok tahu aku mau pergi? Iya, aku dengar lah. Masa? Kan kamu tidur, tapi kok bisa dengar aku? Kamu pura-pura tidur kan? Bener ya pura-pura tidur? Enggak, aku tidur beneran kok. Cuma tadi suara kamu sampai tembus ke alam mimpi. Mana ada kayak gitu? Yang ada kamu tuh pura-pura tidur. Aku tahu, jangan ngeles lagi. Kamu Gemesin banget kamu kalau lagi kayak gini. Ayo bangun, kita beli makan sebelum malam. Wanita hamil gak boleh pergi malam-malam. Iya, bentar. Kamu udah gak marah lagi sama aku kan? Enggak, siapa yang marah? Aku tahu tadi kamu tuh kesal sama aku. Maaf ya, aku cuma bisa bawa kamu tinggal di tempat kayak gini. Tapi kamu tenang aja. Aku akan berusaha sekuat tenaga agar aku bisa memberikan kamu dan anak kita tempat tinggal yang layak. Aku usahakan sebelum anak kita lahir, kita sudah pindah ke tempat yang lebih besar dari ini. Kasihan juga anak kita, tahu setelah lahir langsung dibawa tinggal di sini. Kamu yang sabar ya sayang. Sebelum aku benar-benar pindah ke tempat kerjaannya papa, kita datang dulu ke kafe untuk berpamitan, biar mereka nggak terlalu kehilangan. Siapa yang merasa kehilangan? Tia ada. Siapa? Jawab yang jujur. Kamu ada macam-macam sama orang kafe. Tia ada pokoknya. Jawab yang jujur, Kamu naksir sama perempuan di kafe. Tia. Siapa perempuannya? Ayo jawab, Awas ya, berani macam-macam. Siapa perempuan yang kamu suka? Tak, kamu kalau suka sama perempuan lain, kalau naksir sama perempuan di kafe, gak apa-apa tuh, so aja ngomong jujur sama aku. Aku ikhlas kok. Aku akan mundur. Jika dengan perempuan itu kamu merasa bahagia dibandingkan sama aku rela kamu bersama perempuan lain asal kamu bahagia. Saat tuh kasih tahu aku siapa perempuan di kafe yang kamu suka. Aku mau mundur sekarang juga. Aku mau pulang ke Garut. Kenapa ketawa?
Ini teh nggak ada yang lucu. Aku serius. Hahaha, kamu cemburu ya? Aku tahu kamu takut kehilangan aku. Sampai mau minggat segala ke Garut. Hahaha. Apa maksudnya? Jangan peluk-peluk aku. Kamu tuh cintanya bukan sama aku. Kamu tuh cintanya sama perempuan yang ada di kafe. Kamu mau tahu perempuan di kafe yang aku cintai itu siapa? Iya, nggak apa-apa. Aa, jujur aja. Aku ikhlas kok kalau Aa mau sama perempuan itu. Perempuan itu cantik. Kulitnya putih, hidungnya mancung, senyumnya manis. Katakan saja siapa. Kamu jangan semakin menyakiti aku kayak gini. Wanita itu bernama Nelly, seorang perempuan yang berasal dari Garut dan telah kujadikan istri. Beneran ini teh? Beneran lah, wanita yang aku cintai hanyalah istriku seorang, tidak ada yang lain. Terus tadi apa? Kenapa kamu bilang suka sama perempuan di kafe? Ya, perempuan di kafe itu adalah kamu, karena kamu juga kerja di sana. Jadi kamu teh ngeprank aku. Ngeselin kamu ya? Hahaha, maaf ya, aku cuma pengen tahu gimana reaksi kamu kalau aku kayak gitu. Ternyata kamu mau langsung minggat. Hahaha. Rising banget kamu tuh, A. Maaf sayang. Gak ada maaf. Ya udah, kalau nggak mau memaafkan, biar aku buat kamu mendesah aja. Romantis banget sih. Ye, Bu. Coba lihat deh. Apa? Kamu aja yang nonton. Aku nggak suka nonton drama kayak gitu. Geli. Orang aku sengaja ngajak kamu nonton drama romantis. Biar kamu jadi orang yang romantis. Aku nggak bisa kayak gitu. Kalau kamu mau sesuatu, mau beli apapun, ngomong aja. Nggak perlu pakai kata-kata romantis. Karena kata-kata hanyalah rekayasa. Sedangkan bukti itu nyata. Uhuy. Kalau kayak gini, nggak apa-apa deh, nggak romantis. Yang penting dompet nggak pernah tipis. Aku mau ke toilet dulu bentar ya. Kamu jaga anak-anak aja di sini. Mau diantar nggak? Gak usah. Aku sendiri aja. Kamu jaga anak-anak di sini sebentar. Taisha? Edo kan? Iya, aku Edo. Apa kabar kamu? Kabar baik. Kamu juga apa kabar? Aku juga baik seperti yang kamu lihat. Oh iya, kamu masih cantik aja. Nggak berubah seperti 9 tahun yang lalu. Kamu bahagia kan? Jangan bilang kalau kamu nggak bahagia. Nanti aku marah loh. Jangan buat aku tambah menyesal. Karena dulu aku telah menyerahkan kamu untuk menikah dengan laki-laki dewasa itu. Aku bahagia kok. Syukurlah kalau gitu. Aku jadi lega mendengarnya. Ngomong-ngomong, kamu sendiri udah punya istri atau anak? Seperti yang kamu lihat. Aku sendiri dan itulah kenyataannya. Oh iya, maaf ya. Tidak apa-apa, santai saja. Aku senang bisa bertemu dengan kamu lagi. Anak-anak Daddy, kalian tunggu di sini dulu ya sama Bibi. Oke, Daddy. Sayang, kok lama banget? Ya ampun, kamu ngagetin aja. Kok kaget? Gak apa-apa, aku kaget aja. Aneh deh kamu. Tiba-tiba kaget. Kamu lihat apaan di toilet? Lihat tuyul boker? Atau kunti keramas? Enggak kok, jangan aneh-aneh. Mending sekarang kita samperin anak-anak. Mereka pasti udah nunggu. Siap sayang. Kamu lihatin apa? Kok senyum-senyum? Enggak kok, aku lihatin kamu. Masa? Iyalah, kan yang ada di hadapan aku itu kamu. Ya aku lihatin kamu lah. Tapi kok senyum-senyum? Emang gak boleh aku lihatin suamiku sambil tersenyum kayak tadi? Ya bolehlah sayang. Masa enggak? Kamu sering-sering lihatin aku aja. Biar anak kita mirip aku. Iyalah mirip kamu. Gak mungkin mirip security. Wah, kalau mirip security, wajib dicurigai. Apa? Masa iya aku mau main sama security? Jangan aneh-aneh kamu. Orang yang tiap malam ngerjain aku itu kamu. Iya sayang, udah jangan bahas itu lagi. Kurang baik didengar anak-anak. Ini udah selesai. Ayo makan. Makan yang banyak ya. Biar anak kita kenyang. Makasih sayang. Sama-sama. Kalau kamu mau lagi, tinggal bilang ya. Nanti aku pesankan. Enggak lah, nanti aku gendut. Biarin. Makin gendut, makin empuk. Mau beli apa lagi sayang?
Apa ya? Kayaknya udah deh. Benar udah. Iya, udah beneran. Kita bayar sekarang. Banyak juga ya yang kita beli. Gak apa-apa, ini kan kebutuhan kita semua. Aku bukan cuma beli untuk kebutuhan kita doang. Tapi aku juga beli untuk kebutuhan semua orang di rumah. Termasuk itu tuh. Kamu tahu itu apa? Itu kan kue bantal. Kue bantal apaan? Itu tuh pembalut. Fungsinya buat apaan? Buat membalut luka tanpa goresan. Terus kenapa kamu beli itu? Bukannya kamu lagi hamil sayang? Dan orang hamil kan gak datang bulan. Aku sengaja beli barang itu. Buat para pelayan yang sering datang bulan. Aku beli banyak karena pelayan di rumah bukan cuma satu. Udah sampai ya? Iya, kita udah sampai sayang. Aku lama ya tadi tidur. Maaf, aku ngantuk banget soalnya. Gak apa-apa sayang. Aku tahu kamu pasti capek, makanya ketiduran. Udah, kita keluar yuk. Ya ampun, kamu ini. Orang bangun tidur juga. Gak apa-apa, tetap cantik kok. Bi, tolong bawa semua belanjaan ke dalam ya. Baik, Tuan. Sayang, kok belum tidur? Aku nunggu kamu. Masa? Kamu capek ya? Lumayan, cuma pegal aja sih. Ya udah, sini aku pijat. Ini mah bukan pijatan lagi. Hahaha, kita lanjut yang tadi siang yuk sayang. Kenapa? Kok nggak tidur? Aku lapar. Aku pengen makan seblak. Tapi yang gak pedas. Boleh kan? Seblak? Iya, kayaknya aku ngedam pengen makan seblak deh. Ya udah deh. Tapi jangan pedes ya. Nanti takutnya anak kita ikut kepedesan. Iya, asal terlaksana aja pokoknya. Oke, kamu tunggu aja ya di sini. Jangan ikut, biar aku sendiri yang pergi. Nggak baik wanita hamil pergi malam-malam. Ya, aku tunggu di sini. Hati-hati. Kok balik lagi? Cepat amat. Bang Dirga? Alfa kemana? Alfa lagi keluar, Bang. Oh, ya sudah. Aku mau nunggu di dalam, boleh kan? Nunggu di dalam? Iya, kenapa? Gak boleh. Masa ada kakak ipar ke sini, tapi kamu cuma biarkan berdiri di depan pintu seperti ini? Gimana ya? Tapi Alfa lagi di luar, Bang. Justru karena Alfa lagi di luar, jadi aku mau masuk. Maksudnya? Maksud aku, karena Alfa lagi di luar, jadi aku mau nunggu Alfa pulang. Tapi masa iya aku nunggu di depan pintu begini? Kayak orang yang minta sumbangan aja. Gimana ya? Aku masuk ya. Aku juga mau lihat tempat tinggal seperti apa yang Alfa berikan sama kamu sampai mau meninggalkan rumah. Mau ngapain lo bang? Santai. Kenapa main kasar begini? Apa? Gak terima. Gue gak akan biarin lo masuk ke dalam kontrakan gue dan ganggu Helia. Asal lo tahu ya bang, gue sama Helia keluar dari rumah cuma buat menghindari lo. Gue tahu lo ada niat buruk sama gue dan Helia. Asal lo tahu juga, gue gak akan mandang saudara atau bukan. Jika dia berani mengusik rumah tangga gue, maka sejak itu juga dia menjadi rival gue. Paham? Kamu terlalu berpikiran negatif sama Abang Al. Padahal abang datang ke sini dengan niat baik. Abang mau melihat keadaan kalian di sini. Tapi apa? Kamu malah menganggap abang seperti musuh sendiri. Jangan banyak bakak. Gue tahu niat busuk lo bang. Mending sekarang lo pergi. Sebelum mobil lo gue bakar di sini. Helia, kamu lihat kelakuan suami kamu. Dia memperlakukan kakaknya seperti ini. Jangan sok melas. Gue tahu lo cuma mencari perhatian dari Helia doang. Pergi dari sini. Tega kamu kayak gini sama abang kamu sendiri. Kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Tapi kamu kok kasar banget sama Bang Dirga? Bodoh amat. Dia emang harus digituin biar kapok. Sekarang kamu masuk. Sebelahnya ada di motor. As-salatu khairun minan naum.
Sayang, kok kamu tidur di sini? Kamu udah bangun? Iya, kamu kenapa tidur di sini? Kamu pasti begal. Aku ketiduran. Semalam aku menyelesaikan pekerjaan sampai ketiduran di sini. Ya ampun, sampai segitunya. Padahal kamu bisa lanjut besok. Gak apa-apa, nanggung soalnya. Ini udah subuh ya. Iya, baru selesai azan tadi. Kita wudhu dulu ya, terus sholat bareng. Tak melamun aja. Kamu udah siap aja. Aku nggak melamun kok. Aku cuma pengen jus mangga. Kayaknya anak kamu pengen jus itu. Wah, pagi-pagi Dedek pengen jus mangga. Buah mangganya ada nggak? Gak ada. Buah mangga lagi habis di kulkas. Ya udah, nanti kamu minta tolong Bibi aja untuk belikan. Atau minta Rina. Dia katanya hari ini nggak sekolah. Soalnya aku nggak bisa. Aku ada meeting pagi ini di kantor. Ya nggak apa-apa. Santai aja. Nanti aku minta tolong Bibi. Aku berangkat dulu ya. Ada meeting pagi soalnya. Kamu kenapa? Mau ikut ke kantor? Enggak, aku cuma mau ke mall. Ada sesuatu yang mau aku beli. Tapi aku nggak mau pergi sendiri. Lah, terus gimana? Aku gak bisa antar kamu. Aku ada meeting penting. Nggak tahu. Pokoknya aku nggak mau pergi sendiri. Ya udah, kamu ajak Kaisya aja. Dia kan gak ke kantor. Emang Teh Kaisya bakal mau? Pasti mau lah. Kamu coba aja. Kalau nggak mau gimana? Pasti mau. Biar aku yang antar kamu ke rumah Kaisya. Nanti sore kalau udah pulang dari kantor, aku jemput kamu lagi. Bener ya? Iya, udah sekarang kamu siap-siap dulu. Atau mau pakai baju kayak gini aja? Aku bawa baju ganti aja deh ke rumah Teh Kaisya. Biar nanti kalau mau pergi ke mall, baru ganti baju. Kalau aku ganti baju sekarang, takut kamu telat. Ya udah, ambil baju dulu. Aku tunggu di lantai bawah. Nggak mau. Kamu tunggu di sini aja. Ya, aku tunggu di sini. Sekarang kamu ambil baju sana. Oke, makasih ya sayang. Sayang, ayo cepetan. Aku udah ditungguin nih. Sabar dulu. Aku lagi milih baju buat ganti nanti. Tapi aku udah telat ini. Aku udah diteleponin orang kantor terus. Bentar lagi meeting mau dimulai. Iya, sebentar. Nggak sabaran banget. Gak sabar gimana? Kamu nyari baju aja udah setengah jam. Aku telat ini. Ya udah, kamu berangkat aja sana. Biar aku naik taksi ke rumah Teh Kaisya. Kamu diam aja di sini. Biar Kaisya yang nyamperin ke sini. Tinggal kamu telepon aja. Dia pasti mau kok. Karena dia juga kan diantar Pak Supir. Iya, nanti aku telepon Teh Kaisya. Udah, kamu berangkat aja sana. Meeting yang fokus. Jangan mikirin yang aneh-aneh. Nggak apa-apa, nggak mikirin aku juga. Asal jangan mikirin mantan aja. Apalagi mikirin janda sebelah. Udah, jangan ngomel terus. Atau kucium lagi. Nakal banget sih. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Kamu hati-hati. Nanti kalau udah sampai sana, kamu foto terus kirim ke aku. Aku berangkat dulu. Bye. Bye, Ibu. Halo, selamat pagi, Teh. Halo, ada apa Rina? Teh, karena hari ini aku libur sekolah, aku mau ngajak Teteh ke mall. Mau nggak? Aku ada barang yang mau dibeli. Sekaligus belanja bulanan. Boleh, kebetulan banget. Tadi pagi aku juga mau beli jus mangga. Tapi Andi lagi buru-buru mau ke kantor. Dia malah nyuruh aku buat minta belikan sama kamu. Wah, sebuah kebetulan yang hakiki. Nanti sekalian kita makan di restoran Jepang ya, Teh. Tiba-tiba aja aku mau makan makanan Jepang. Lah, tumben. Biasanya juga kamu minta pecel. Teteh bisa aja. Sekarang aku mau cosplay jadi orang kaya. Iya, Nyonya Reno. Nyonya Andi. Hei, sudah. Sekarang aku siap-siap. Setelah itu langsung pergi ke rumah kamu ya. Oke, Teh. Aku juga mau mandi. Masih bau sunggokong ini. Selamat pagi, Non. Hari ini mau dimasakkan apa? Pagi, Di. Hari ini saya mau keluar. Suami saya juga pulangnya sore. Jadinya masak apa, Non? Saya takut salah masak lagi.
Nanti Tuan marah. Soalnya kalau Tuan marah, serem banget. Masa sama kucing aja takut, Bi? Tinggal dielus aja langsung luluh. Itu mah bagi non. Bagi saya mah, Tuan itu kayak serigala. Kalau dielus bukannya luluh, malah gigit. Hehehe. Ada-ada aja Bibi ini. Sudah, Bibi masak buat Bibi sama yang lain aja. Karena hari ini saya nggak makan di rumah. Maaf Bu, apa kita berhenti dulu? Tidak usah, Pak. Kita lanjut saja. Sebentar lagi juga sampai di rumah Reno. Silahkan duduk Nyonya. Dan Rina masih di kamar. Saya buatkan minum dulu untuk Nyonya. Mau minum apa Nyonya? Saya minta teh hangat aja ya. Karena saya juga lagi mual. Baik Nyonya, tunggu sebentar ya. Hai Teh, udah datang ternyata. Iya, baru datang tadi. Maaf ya, aku main nyelonong aja ke rumah kamu. Ya ampun, gak apa-apa kali Teh. Kayak ke rumah siapa aja. Teh, tapi kok muka Teteh pucat kayak gini? Teteh sakit. Enggak kok, tadi aku cuma muntah di mobil. Maklum, lagi hamil muda. Hah? Muntah? Tapi Teteh gak kenapa-napa kan? Biar aku minta Bibi buatkan teh hangat ya. Udah kok, tadi aku langsung ditawari sama Bibi. Mau minum apa? Aku minta teh hangat aja. Alhamdulillah kalau gitu. Terus gimana nih? Kita tetap jadi jalan. Aku takut Teteh kenapa-napa. Jadi dong, tenang aja. Ini udah biasa. Namanya juga wanita hamil. Halo, adem banget ya. Iya Teh, lumayan sambil cuci mata. Masih aja mau cuci mata. Udah dapat opa-opa Korea juga. Iya, opa Korea yang posisinya minta ampun. Ini bentar lagi dia VC. Atau minta foto sama video lagi di mall. Gak apa-apa, itu tandanya Reno sayang sama kamu. Dia takut kehilangan kamu. Iya, gak beda jauh tuh sama Andi. Teteh juga dapat berondong oriental. Gimana rasanya Teh? Rasanya ya begitu. Hehehe. Sudahlah, mending sekarang kita belanja kebutuhan rumah. Kamu mau belanja apa aja? Aku nggak belanja banyak sih Teh. Cuma mau beli ayam, ikan, sama daging. Nanti aku mau coba bikin rendang dan steak ala Chef Rina. Gak percaya kamu bakal masak kayak gitu? Iya sih, itu juga kalau nggak lupa. Kita ke sana ya Teh. Beli yang banyak. Dikit aja, buat stok sementara. Biar kita sering-sering ke mall. Iya, habisin tuh uang si Reno. Dia udah ngumpulin uang sampai numpuk. Masa iya nggak kamu habisin? Dia rela jadi bujang lapu demi ngumpulin uang. Hahaha, bisa aja Teh. Gak apa-apa bujang laku. Yang penting dompetnya tebal. Bagus, kamu wanita yang realistis. Alhamdulillah nggak dibilang matre. Wajar itu mah, setiap wanita mau berkecukupan. Ya udah, sekarang kita ke kasir yuk. Gak ada yang mau dibeli lagi kan? Udah hampir penuh ini trolinya. Waduh, niatnya mau belanja dikit. Taunya malah membludak begini. Ya begitulah wanita. Teh, kita makan yuk. Makan di restoran Jepang. Teteh mau nggak? Dari kemarin aku mau makan di restoran Jepang. Tapi belum sempat aja. Boleh, tapi sebelum itu aku mau ke toilet dulu ya. Ya udah, aku nunggu di sana ya Teh. Oke, tunggu sebentar ya. Keisha? Edo, astaga, gak nyangka kita bisa ketemu lagi. Iya, luar biasa nggak nyangka kita bakal ketemu lagi. Oh iya, kamu di sini lagi ngapain? Mau makan ya? Sama siapa? Mau aku temani? Aku kesini sama adik ipar aku. What? Adik ipar? Kamu udah nikah lagi? Kamu beneran udah nikah lagi, Keisha? Iya, aku udah nikah lagi. Edo, maaf ya, aku duluan. Adik iparku udah nunggu di sana. Udah selesai Teh. Gimana? Masih mual nggak? Alhamdulillah udah aman. Syukurlah kalau gitu. Kita langsung pesan makanan aja ya Teh. Aku udah lapar. Soalnya dari pagi belum makan. Oke, kirain kamu udah pesan duluan tadi. Oh enggak lah. Aku kan mau bareng sama Teteh.
biar jadi kita rasa besti. Lebay. Hai Ali. Hai Edo, aku udah lihat kamu tadi. Tapi kamu bukannya langsung ke sini, malah liatin dua perempuan itu. Siapa mereka? Iya, itu mantan pacarku dulu. Dia masih cantik aja sampai sekarang. Mantan yang mana? Mantan pacar yang dulu aku ceritain itu. Dia itu yang cantik. Yang mana? Dua-duanya sama-sama cantik. Gak ada yang jelek. Itu yang pakai baju merah. Namanya Kaisha. Masa kamu lupa sih? Dan dulu pernah aku ceritain. Ya mana aku ingat, dia kan mantan kamu, bukan mantanku. Lagian aku orangnya gampang move on, gak kayak kamu. Mantan udah bertahun-tahun, masih diingat aja. Ingat bukan berarti belum move on kali. Halah, daripada berisik, mending kita samperin aja. Itu yang di samping dia siapa? Cantik juga. Itu adik ipar dia katanya. Wih, boleh juga tuh. Ayo kita samperin aja. Hai, boleh gabung gak? Kebetulan aku adalah pemilik restoran ini. Aku mau mendengar review jujur dari kalian tentang restoran ini. Boleh kan aku duduk di sini? Ali, Yah, Edo, kok kamu ada di sini juga? Kirain tadi kamu udah pergi. iya, kebetulan Ali ini temanku. Jadi aku datang ke sini juga mau bertemu dengannya. Oh gitu. BTW, kita boleh kan gabung di sini sama kalian? Boleh kan? Boleh deh, karena ini juga restoran milik Bapak. Silahkan duduk, Pak. Jangan panggil bapak. Orang masih muda begini, masih jomblo lagi. Maaf, soalnya kayak bapak-bapak. Sorry, maksudnya memiliki tampang dan sikap kebapak-bapakan. Oh, itu sudah jelas. Sudah cocok punya anak juga. Ngomong-ngomong, kita belum kenalan nih. Nama aku Ali. Aku Rina, adik ipar Teh Kaisha. BTW Kaisha, aku boleh minta nomor HP kamu? Buat apa? Aku nggak bisa ngasih nomor HP aku ke sembarang orang. Harus izin suamiku dulu. Buat membicarakan soal pekerjaan. Aku tahu kamu sudah menjadi pembisnis handal. Siapa tahu kita bisa bekerja sama. Lagian aku nggak akan macam-macam kok. Aku tahu kamu sudah punya suami dan sudah punya anak. Tenang saja. Aku hanya ingin berteman kembali dengan orang hebat sepertimu. Nanti kalau kamu mau mengenalkan aku kepada suamimu juga tidak masalah. Bilang aja kalau aku ini teman SMA kamu sampai kuliah. Duh, Alfa mana ya? Kok lama banget? Mana haus lagi? Air habis. Lama banget. Aku gak kuat haus. Aku ke minimarket di depan dulu deh. Jalan kaki juga bisa. Ademnya. Andre, lo ngapain di sini? Helia, apa kabar? Kabar baik. Sorry ya, gue duluan. Lo nggak usah takut. Gue gak akan macam-macam kok. Gue mau traktir lo. Lo bisa pilih aja yang lo mau. Biar gue yang bayar. Gak usah, terima kasih atas tawarannya. Lah, kamu dari mana? Aku habis beli minum di minimarket. Soalnya aku tadi haus banget. Kamu kok kayak ketakutan gitu? Kenapa? Kamu lihat apa tadi? Gak ada apa-apa. Aku lapar, ayo masuk. Kenapa sih? Kok kamu kayak aneh gitu? Padahal kalau pintunya dibuka juga nggak apa-apa. Biar ada udara yang masuk. Kan panas banget ini. Jangan, nanti ada yang lihat. Siapa yang lihat? Emang kamu mau ngapain? Aku mau ini. Ya ampun, kamu ya nantangin aku. Kalau udah kayak gini, aku nggak makan nasi dulu. Aku mau makan kamu. Masuk. Kenapa, A? Melamun aja. Manggil A lagi. Geli banget dipanggil A sama kamu. Hahaha. Ya sudah, kalau di kantor ku panggil bos aja. Kenapa melamun, bos? Tangan istri ya? Iya, kangen banget. Lebay banget. Baru juga setengah hari, udah melamun aja. Aku lagi nyari dokter kandungan. Tapi dokternya perempuan. Aku mau bawa Kaisha periksa kandungan. Dokternya harus perempuan.
Gak boleh laki-laki. Nunggu doang. Bisa bantu nggak? Ada juga dokter hewan. Gue nggak nanya dokter hewan. Santai bos. Gila, bos. Aku sebener loh. Hahaha. Sorry, perasaan aku kenal sama salah satu dokter kandungan di rumah sakit Citra Medika. Dulu pernah ketemu berapa kali. Namanya dokter Ike. Mau nggak? Boleh tuh. Tapi beneran dokter kandungan manusia kan? Bukan dokter kandungan kucing. Ya beneran lah. Nanti ku kasih kartu namanya. Kamu bisa hubungi langsung untuk mengambil jadwal. Oke, makasih ya. Sip. Sekarang ayo tanda tangan. Biar cepat pulang. Rina udah spam WA terus. Rimanya di mana? Pulang jam berapa? Lagi sama siapa? Ngapain aja? Rasain. Emang enak dibikinin sama bocil. Daripada sama tante-tante? Nyindir ya? Enggak kok bos. Cepat tanda tangan dulu. Pak, tolong bawakan jus mangga ini ya. Baik tuan. Assalamualaikum. Aku pulang. Loh, kok nggak ada? Istri saya kemana, Bi? Nyonya lagi ada di dapur, Tuan. Di dapur? Ngapain? Tumben banget. Sayang, kamu lagi ngapain di dapur? Kamu udah pulang? Iya, aku bawain jus mangga buat kamu. Ya ampun, kenapa banyak banget? Gak apa-apa. Itu kan bisa dibagi-bagi sama pelayan dan security juga. Kamu lagi masak apa? Tumben banget Nyonya bisa terjun ke dapur langsung. Aku lagi masak steak ala restoran dapurnya Taisha. Kayaknya ini akan jadi sejarah baru istriku masak langsung. Apaan sih? Aku tuh kalau nggak sibuk di kantor, ya kayak gini. Masak sendiri dan jadi emak-emak tulen. Jadi selama ini kamu emak-emak jadi-jadian. Bukan emak-emak, tapi Wonder Woman yang bisa apa aja. Termasuk bisa benerin genteng ya? Jangankan benerin genteng, benerin hati yang retak aja aku bisa. Anjay, menyala istriku. Udah lama banget kamu nggak bilang kayak gitu. Udahlah, mending sekarang kamu mandi. Habis itu kita makan bareng. Tapi kita nggak makan di sini ya. Lah terus makan di mana? Kamu kan udah masak. Jangan bilang steak ini mau kamu laminating. Terus dijadikan pajangan. Ya ampun, ngaco kamu ih. Udah, kamu mandi aja dulu sana. Nanti aku kasih tahu tempatnya. Oke, aku mandi. Tapi bentar. Dasar kamu ya. Kok udah selesai makannya? Udah selesai ya makan malamnya, Bi? Iya, Tuan. Ya sudah, tidak apa-apa. Mau kemana? Aku mau ke kamar. Aku mau langsung tidur aja. Kok langsung tidur? Gak makan dulu? Enggak lah, orang kamu juga udah makan. Kata siapa? Itu di ruang makan ada bekas makan. Ya udah, nggak apa-apa. Aku agak capek juga. Besok aja makannya. Itu bukan bekas aku makan, tapi bekas makan Zidan dan Ziva. Mereka makan duluan. Terus kamu? Aku belum makan. Aku nungguin kamu. Tapi kita gak makan di dapur. Terus di mana? Kita makan di luar gitu? Iya, di luar pintu. Ayo ikut aku. Kita makan di sini. Beneran? Siapa yang nyiapin ini semua? Iya, aku siapin ini tadi. Aku siapin ini semua. Supaya kita kayak lagi dinner di luar. Walaupun cuma makan steak buatan aku dan makan di pinggir kolam renang. Ini lebih mewah dari restoran, sayang. Terima kasih ya, karena kamu udah effort banget buat nyiapin ini semua. Sama-sama. Ini adalah dinner pertama kalinya kita di pinggir kolam renang. Ayo makan. Ini adalah masakan aku. Bibi cuma bantu pegangin rambut aku doang. Lah, kayak rambut Rapunzel aja. Semoga aja kamu suka sama masakan aku. Tapi sebelum itu, aku punya sesuatu buat kamu. Sesuatu apa? Tadi siang kan aku ke mall sama Rina. Nah, aku gak sengaja lihat jam tangan bagus banget. Kayaknya cocok buat kamu. Kamu coba ya. Bagus banget, sayang. Pasti mahal ya? Gak mahal-mahal banget kok. Cuma 2 digit aja. Hah? 2 digit? Ya ampun, sayang. Aku malu sama kamu. Kamu ngasih aku barang-barang mewah terus. Tapi aku gak bisa ngasih apa-apa ke kamu. Aku cuma bisa ngasih cairan ajaib doang. Cairan ajaib apa? Minyak pelet maksudnya. Bukanlah.
Itu cairan ajaib yang bisa masuk ke dalam perut kamu dan berkembang jadi bayi. Ya ampun, kirain apaan? Ada-ada aja kamu ini. Gak apa-apa. Ini lebih berharga dari apapun. Karena ini adalah buah cinta kita. Uhui, istriku semakin menyala aja. Lama-lama aku bisa kebakaran kalau menyala terus. Ini satu lagi. Tadi aku ke toko parfum juga. Aku beli satu parfum. Terus aku coba beli parfum laki-laki. Ini wanginya enak banget. Cocok di hidung aku. Makasih sayang, kamu ingat terus ya sama aku. Iya dong. Coba aku semprot ke baju kamu ya. Ini wanginya kalem. Iya, wanginya enak banget. Kamu bisa aja nyari parfum yang cocok buat aku. Makasih ya sayang. Sama-sama. Tapi ingat, parfum ini cuma kamu boleh pakai ketika di rumah atau mau tidur. Gak boleh dipakai keluar. Soalnya kalau perempuan nyium parfum ini, pasti dia mau nyium lagi dan lagi. Terus nanti kamu dikejar-kejar perempuan. Terus mereka pada nempel sama kamu. Jadi yang boleh nyium parfum ini dari badan kamu, cuma aku doang.